Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual muda, salam rahayu, dan salam budaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ciri atau tanda seseorang itu kena sihir atau guna-guna. Nah, tanda-tanda ini itu saya dapat dari pengalaman selama saya terjun di dunia praktek ya. Ciri atau tanda ini saya dapat dari pengalaman praktek saya sendiri yang bertemu orang lalu dia cerita tentang keluh kesahnya. Lalu seperti apa sih ciri atau tanda seseorang yang kena sihir atau guna-guna? Monggo sebelum kita lanjut, untuk Anda yang belum like silahkan dibantu like dulu, dan yang belum subscribe silahkan dibantu tekan tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita mulai. Untuk ciri yang pertama ya, rata-rata seseorang itu sebelum ia terkena guna-guna, rata-rata dia itu emosinya akan naik dulu atau emosinya tidak stabil. Rata-rata orang yang saya temui itu setelah dia terkena guna-guna, itu yang tadinya orangnya itu penyabar, pendiam, lalu tiba-tiba emosional dia itu tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung, baik terhadap keluarga, lingkungan, ataupun di sekitar ia tinggal. Biasanya nanti emosinya itu berbeda ya, tidak seperti biasanya. Untuk tanda yang pertama ini biasanya itu sedang di awal-awal dia terkena ya, jadi belum 100% kena. Untuk tanda yang kedua, orang yang kena guna-gunanya, sudah kena guna-guna, biasanya nanti saat ia tidur sering bermimpi buruk atau sering mendapati mimpi-mimpi buruk. Rata-rata mimpinya nanti berhubungan dikejar-kejar ular, bertemu hewan buas, atau bertemu makhluk-makhluk yang tidak wajar. Makhluk-makhluk yang tidak wajar itu contohnya seperti laki-laki tangannya panjang, kakinya panjang, nanti mimpinya itu cenderungnya ke arah situ, atau sering bertemu makhluk-makhluk yang tidak wajar. Untuk mimpi buruk sendiri itu nanti indikasinya ada dua ya, sihir untuk ilmu pemikat atau mungkin ilmu untuk menyakiti, itu nanti mimpinya berbeda. Untuk ilmu pemikat atau ilmu pengasih sendiri nanti biasanya orang yang kena guna-guna ini rata-rata mimpinya nanti bertemu ular atau mimpi dikejar-kejar ular raksasa, biasanya seperti itu. Kalau enggak itu nanti akan mimpi bertemu sama orang yang mengguna-guna tersebut atau si pelaku guna-guna tersebut. Untuk ilmu pengasih, biasanya nanti setelah si pelaku tersebut memulai ilmunya atau menjampi-jampi, biasanya nanti si target perempuan akan bertemu orang tersebut itu sering ya, enggak cuma 1 kali 2 kali, tapi sering. Bisa dikatakan dalam waktu sepekan itu mimpi bertemu pelaku itu kadang bisa sampai 5 kali. Itu untuk tahap-tahap menengah. Ilmu itu sudah mau masuk, nanti biasanya sering bertemu orang tersebut atau si pelaku ilmu pengasih tersebut. Lalu untuk ilmu-ilmu sihir yang digunakan untuk menyakiti, mimpinya nanti berbeda. Biasanya nanti mimpinya itu berupa bencana atau mungkin dikejar harimau, biasanya seperti itu. Untuk sihir yang digunakan untuk memecah belah atau untuk menyakiti diri seseorang. Nah, bisa dipahami ya, untuk mimpi nanti dipecah jadi 2 hal. Dari mimpi sendiri kan bisa disimpulkan ya, mana yang sihir untuk ilmu pengasih atau mungkin untuk menyakiti. Jadi jika Anda sering memimpikan hal buruk yang berkaitan 2 hal tadi ya, bisa dipastikan Anda itu mungkin sedang kena ilmu guna-guna atau ilmu sihir. Nah, sedangkan untuk tanda yang ketiga, ini bermacam-macam ya. Kita mulai dari sihir untuk ilmu pengasih atau ilmu pemikat. Biasanya kalau ilmu pemikat ini sudah benar-benar masuk,
rata-rata yang diserang itu psikisnya. Setelah seseorang tadi sering bertemu di mimpi, seiring berjalannya waktu, orang tersebut itu akan semakin mengingat orang tersebut, akan sering membayangkan orang tersebut, akan sering muncul di dalam pikiran. Nah, dasarnya itu, jadi saya jelaskan di sini mengenai tentang ilmu pemikat. Untuk cara kerja ilmu pemikat itu sebetulnya mudah dipahami. Nah, ilmu pemikat sendiri itu kan biasanya orang tersebut memantra-mantrai sesuatu ya. Terus si korban nanti akan bertemu di alam mimpi. Seiring lama-kelamaan, target tersebut itu pasti akan tersimpan di dalam otak kecilnya. Ketika sudah tersimpan di gelombang otak kecilnya, lama-kelamaan dia itu akan terus memikirkan. Nah, itu dasarnya ilmu pemikat. Nah, jadi bisa disimpulkan, nanti setelah lama-kelamaan, si target ini pasti akan menggila. Sering memikirkan orang tersebut, yang tadinya itu hanya berteman biasa, tiba-tiba chemistry-nya itu semakin menyatu. Ya karena itu sudah tersimpan di gelombang otak kecil, dan pikiran itu semakin memikirkan dia terus. Nah, itu cara kerja ilmu pengasih atau ilmu pemikat. Nah, sedangkan untuk ilmu yang digunakan menyakiti, nanti yang di tahap 3 ini atau ciri yang ketiga ini, biasanya nanti badannya itu mulai sakit-sakitan. Biasanya seperti itu. Mulai sakit-sakitan, rumah terasa panas. Tanda-tanda seperti itu nanti akan sering muncul. Itu yang digunakan untuk menyakiti. Nah, rata-rata yang diserang nanti biasanya asam lambung dulu. Nah, nanti tiba-tiba asam lambung dan rumah itu nanti akan terasa panas. Nah, untuk ciri yang keempat, kita bahas sihir yang digunakan untuk menyakiti seseorang atau memecah belah suatu kelompok. Nanti biasanya imbasnya itu ke lingkungannya. Misalkan jenengan itu punya rumah atau mungkin tempat usaha, dan tempat usaha itu mau dirusuhi gitu ya, istilahnya dirusuhi, nanti ya tempat tinggal yang Anda tinggali nanti akan menimbulkan hal yang tidak enak. Rumah menjadi tidak tenang, rumah terasa panas, seperti itu. Nah, kalau tidak percaya ya silahkan buktikan sendiri. Menurut saya itu rata-rata rumah yang terkena gangguan seperti itu auranya itu bisa dibedakan. Ya mungkin si orang tersebut itu susah membedakannya ya, tapi biasanya orang lain ketika masuk rumah tersebut nanti dia bisa merasakannya. Rumahnya mungkin terasa panas, tidak enak gitu. Biasanya untuk si korban itu terkadang tidak menyadari ada yang aneh di dalam rumah tersebut. Paling nanti dia menyadarinya itu ya karena sering ribut kepada keluarganya. Paling cuma itu. Untuk hawa-hawa di situ mungkin kurang peka atau kurang bisa merasakan, tapi orang lain bisa merasakan perbedaan tempat tinggal tersebut. Setelah rumah terasa panas, nanti akan timbul berbagai masalah, mulai dari sakit, sering ribut pada keluarga. Nah, hal itu nanti akan terus berkelanjutan sehingga menimbulkan sakit. Logikanya seperti ini, ketika pikiran seseorang itu terganggu atau kejiwaan seseorang itu sudah mulai memudar, ya nanti dia akan mempengaruhi kesehatannya. Jadi nggak melulu ya terus santet itu masuk di tangan terus tangannya jadi lumpuh gitu, enggak. Ya ada tahapannya. Biasanya nanti ya pikirannya diserang dulu, habis itu kurang bisa menjaga kesehatan dan berujungnya nanti sakit. Jadi itulah cara kerja ilmu sihir yang saya ketahui dan sepengalaman saya selama praktek, seperti itu ciri-ciri tandanya. Jadi perlu disadari ya, nggak mesti ya rumah yang ditabur tanah kuburan itu terus nanti timbul sosok-sosok yang aneh-aneh, enggak. Di tempat saya ini tanah kuburan ada beberapa ya, dibuat untuk belajar dan lain sebagainya, tapi ya nggak pernah ada penampakan sosok dan lain-lain. Paling ya cuma hawanya aja yang nggak enak, biasanya seperti itu.
Jadi jenengan semua itu harus bisa membedakan mana yang benar guna-guna dan yang tidak. Jangan sampai pikiran Anda itu langsung tertuju, baru sakit beberapa hari terus mimpi baru sekali, lantas pikiran langsung menduga bahwa saya itu sakit di guna-guna dan lain sebagainya. Jangan, harus bisa membedakan mana indikasinya dulu. Karena ada beberapa orang itu yang minta tolong sama saya, setelah saya ketemu orangnya itu ya sakitnya normal, cuman dia itu menyangkalnya dia terkena hal seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa yang benar-benar ilmu guna-guna itu ya bisa dibedakan atau bisa diketahui, walaupun ilmu gaib itu tidak kelihatan, tetapi efeknya kan bisa dirasakan. Jadi jangan sampai Anda itu sakit karena tersandat oleh pikiran Anda sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe. Di video mendatang masih banyak hal-hal yang akan kita bahas di channel ini. Maka dari itu, biar tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe. Saya Bayu Samudro undur diri. Jika ada salah dalam penuturan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.